Orang ya, mengenal itu karena sifatnya sama. Kita punya soleh. Kita tidak akan, kita tahu mana yang soleh karena kita punya. Kita melihat dengan sifat itu. Artinya dengan nusrah, dengan kopi yang ada dalam diri kita. Kalau kita tidak punya soleh, tak akan tahu orang soleh. Orang soleh pun kita berburuk sangka pula karena kita punya buruk. Orang soleh ini ria karena dia yang ria. Kalau dia tak punya ria, tak akan nampak ada ria di luar diri dia. Tak ria pun mungkin dia maksudnya baik. Padahal mungkin ria itu, atau ria atau tidak ria urusan orang lain, bukan urusan kita. Tapi sikap seseorang sangat subjektif ya, pada dirinya. Jadi orang mengenal itu karena ada pada dia. Maka setiap orang yang tengah menekuni bidang tertentu, dia akan mencari orang yang tengah menekuni. Oh, ini dia yang aku cari. Karena dia punya sifat yang sama dia miliki. Kata kita dengan suami istri, kenapa menjadi rapat, tidak cerai? Karena punya sifat sama. Nah, sifat beda itulah yang membuat ada kesamaan. Kalau tidak ada beda, tidak merasa bahwa ada sama. Tapi kalau berbedanya lebih banyak, cerai langsung. Bahkan dia membantah ada kesamaan. Artinya bahwa orang rapat itu kenal, dan orang kenal itu karena sama sifatnya. Nah ini sudah separuh Tuhan. Lalu Allah turunkan akhlak-akhlak Tuhan kepada dia. Maka dia mengenal Allah melalui dirinya. Begitu dikasih musibah, ya, maka musibah dari Allah, karena itu ciptaan. Maka dia Allah kasih sabar. Allah. Maka dia akan dengan sabarnya dia mengenal. Allah mengujiku, innallaha ma'as-sabirin. Dikasih ridho. Karena Allah punya sifat ridho. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dan seterusnya ada. Apabila sifat-sifat sempurna itu yang disebut akhlak atau maqamat ruhaniyah yang istilah dalam tasawuf itu ditajalikan oleh Allah makin banyak, makin sempurna, maka dia melihat fenomena Allah di alam ini. Allah, semua Allah. Bukan di luar, di dalam dirinya. Kalau di sininya tidak ada tauhid, maka tak kenal di luarnya. Dianggapnya itu manusia, bukan ada hubungannya dengan Allah. Dicaci, dimaki, ditumbuk, dihina. Ya. Bahkan dia cakap, jangan bawa-bawa Allah ya. Kamu yang kurang ajar, setan, iblis, kurang ajar, Fir'aun, Namrud. Keluar semua. Padahal semuanya ada pada dia. Namrudnya, Fir'aunnya, iblisnya ada pada dia semua. Ini yang disebut sikap tauhid. Makin banyak dia makin naik. Oh fi'il Allah. Makin banyak oh sifat Allah. Bahkan apabila yang sampai ke sifat ini berarti semua sifat Allah, sifat akhlak sudah. Karena dia sama dengan Allah, sama dalam arti Allah tajalikan, bukan sama. Ya. Maka dia mengenalnya Allah. Maka dia hampir. Yang mengenal yang hampir itulah yang sama dengan Allah. Maka disebut insan kamil. Baru dia adalah khalifatullah. Ya, dia adalah zillullah. Dia adalah bahkan dijelaskan lagi orang dari mana mendapatnya? Dari Nabi, karena Nabi lah semuanya Tuhan yang sempurna. Bukan Tuhan. Tadi kan dijelaskan bahwa manusia ini surah, jadi nggak ada yang independen. Maka tasawuf tidak pernah menuhankan selain Allah apapun yang terjadi, meskipun dia mengusap-usap kubur. Nah, mereka yang mengatakan itu syirik itu melihat dari fenomena amalia keagamaan, bukan tauhid menjadi problem rohani, bukan. Maka orang yang mengatakan bahwa orang yang tawasul itu syirik, yang syirik sebetulnya dia karena telah menganggap ada selain Allah secara independen. Sedang orang sufi sudah selesai bahwa manusia ini hanya bayangan yang dalam cermin. Di sinilah problemnya. Kenapa manusia jadi lemah? Tauhid ahli sunnah yang sebenarnya yang ada di dada ahli sunnah yang selama ini hanya ada pada simbol sufi itu yang dikubur oleh orang barat agar Islam tidak punya ruhnya.